Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Huraian secara gramatikal Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 dengan metode Al-Hasani. Bersama saya, Noviendra, dan Ibu Akmalia beserta Ibu Ivon dan Ibu Ani Fitiani dari kelas Fatonah 14. Milad pertama Fatonah 14, Sabtu 17 Januari 2026. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 terdiri dari 3 bagian yang dibagi dalam 23 penggalan, yaitu bagian pertama penggalan 1 sampai 14. Bagian kedua penggalan 15 sampai dengan 17 dan bagian ketiga penggalan 18 sampai 23. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, alladzina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, ittaqu. Penggalan keenam, allaha. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan kedelapan, lam sukun. Penggalan kesembilan, tanzur. Penggalan ke-10, nafsun. Penggalan ke-11, ma. Penggalan ke-12, qaddamat. Penggalan ke-13, li. Penggalan ke-14, ghadin. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, ittaqu. Penggalan ke-17, allaha. Penggalan ke-18, inna. Penggalan ke-19, allaha. Penggalan ke-20, khabirun. Penggalan ke-21, bi. Dan penggalan terakhir, penggalan ke-22, ma. Penggalan ke-22, ma. Dan penggalan ke-23, ta'maluna. Uraian Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, bagian pertama. Penggalan pertama, ya, merupakan huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya amina, polanya af'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, ittaqu, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya waw sukun alif di akhir. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang tautaqiyuna. Untuk memudahkan bacaan,
waw sukun melebur ke ta pola sehingga tautaqiyuna menjadi tattaqiyuna. Karena huruf ketiga akar kata merupakan huruf sia, karena huruf ketiga akar kata merupakan huruf sia, maka diberi harokat sukun. Ya sukun bertemu dengan waw sukun tidak bisa dibaca, maka ya sukun yang merupakan huruf sia dan merupakan huruf ketiga akar kata menghilang sehingga tattaqiyuna menjadi tattaqiyuna. Karena sesudah qaf terdapat waw sukun, untuk memudahkan bacaan, harokat kasrah pada qaf berubah menjadi dhammah sehingga tattaqiyuna menjadi tattaquna. Untuk membentuk kata kerja perintah dari KKSAD tattaquna, dibuang ciri KKSAD-nya yaitu ta di awal, ditambahkan alif pola yang berharokat kasroh, kemudian disukunkan huruf akhir. Karena pelakunya antum, maka mensukunkannya adalah dengan membuang na dan menambahkan alif di akhir. Maka terbentuklah kata kerja perintah ittaqu. Pelakunya adalah antum, akar katanya waqaya, di mana kata waqaya ini merupakan salah satu dari 4 kata yang mengandung 2 huruf sia yang berjumlah lebih kurang 90% yang terdapat di dalam Al-Quran sesuai dengan buku materi halaman 32. Polanya ifta'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 505 yang artinya kalian bertakwalah. Panggalan keenam, Allaha merupakan objek, artinya Allah. Untuk penggalan selanjutnya, yaitu penggalan ketujuh, akan disampaikan oleh Ibu Akmalia. Silakan Ibu Akmal. Terima kasih Bu Inga. Baik, penggalan ketujuh, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8, lam sukun, bentuknya huruf bermakna. Huruf ini mensukunkan kata kerja sekarang dan akan datang sesudahnya. Artinya hendaklah. Penggalan ke-9, tandur, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya tanduru, karena pengaruh lam sukun sebelumnya, maka harokat akhir disukunkan, menjadi tandur. Cirinya tak di awal, domah di akhir, menunjukkan pelakunya dia. Akar kata nadhara, pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 457, artinya dia sedang akan memperhatikan. Penggalan ke-10, nafsun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek doma, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1446, artinya jiwa. Penggalan ke-11, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-12, qaddamat, bentuknya kata kerja lampau, cirinya tak sukun di akhir. Pelaku hiya, akar kata qadama, pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 333, artinya dia telah berbuat. Penggalan ke-13, li, bentuknya huruf jar, artinya untuk. Penggalan ke-14, godin, bentuknya kata benda, kata kerja. Cirinya didahului huruf jar dan tanwin. Akar kata godawa berubah menjadi roda. Di sini berlaku kaidah analog, kaidah 1 huruf sia, poin 2. Di mana huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 290,
artinya hari esok. Arti Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 bagian 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Penggalan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ivon. Silakan Bu Ivon. Terima kasih Ibu Akmalia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 bagian kedua, penggalan 15 sampai dengan 17. Penggalan ke-15, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, ittaqu. Bentuknya kata kerja perintah. Cirinya waw sukun alif di akhir. Kata kerja perintah berasal dari KKSAD. Aslinya tautakiuna. Untuk memudahkan bacaan, waw sukun berubah menjadi ta sukun, kemudian melebur ke ta pola sehingga tautakiuna menjadi tattakiuna. Huruf ketiga merupakan saya ulangi, karena huruf ketiga akar kata huruf sia ya bertemu dengan waw sukun, maka ya menghilang. Sehingga tattakiuna menjadi tattakiuna. Kemudian qaf bertemu dengan waw yang menunjukkan pelaku jamak, maka harakat qaf berubah menjadi domah, sehingga tattakiuna menjadi tattakuna. Selanjutnya, untuk membuat KKP, dibuang ciri KKSAD-nya, yaitu ta. Karena huruf awal akar kata sukun, maka ditambahkan alif penolong. Untuk harakat kedua akar kata berharakat fathah, maka harakat huruf alif penolong adalah kasroh. Untuk pelaku antum, buang na dan diganti alif. Maka tattakuna menjadi ittaku. Pelaku antum. Akar kata wakoya. Kata wakoya ada di buku materi Al-Hasani halaman 32 yang mengandung 2 huruf sia yang jumlahnya 90%. Pola ifta'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 505. Artinya, kalian bertakwalah. Penggalan ke-17, Allah sebagai objek. Artinya Allah. Arti Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Selanjutnya disilahkan Ibu Ani Fitriani. Terima kasih Bu Ivon. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 bagian ketiga, yaitu penggalan 18 sampai penggalan 23. Penggalan 18, inna, bentuknya huruf bermakna,
artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, Allah merupakan subjek, artinya Allah. Penggalan ke-20, khabirun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda, tanwin, ciri superlatif sesuai pola. Akar kata, khobaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 113, artinya maha mengetahui. Penggalan 21, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan 22, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-23, tak maluna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, ciri tak di awal dan waw sukuna di akhir. Pelaku antum, akar kata amila, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 281, artinya kalian sedang akan kerjakan. Arti Quran surat Al-Hasr ayat 18 bagian ketiga. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Arti keseluruhan Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Shadaqallahul adzim. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah, Ibu Akmalia, Ibu Ivon beserta Ibu Ani. Semoga ilmu ini akan menjadi penenang hati kita semua. Kita mencintai kepada Al-Quran, akan lebih mencintai. Baik, Buya dan Bapak.